Lihat KSN ini penting untuk bisa membuat kualitas dari aparat sipil negara menjadi lebih baik, tidak hanya dari segi kompetensi, dari segi teknisnya, tapi yang lebih penting dari kemampuan manajemen, etika, sampai menegakkan prinsip good governance di dalam manajemen ASN sendiri. Saya ada beberapa masalah personil yang saya sendiri ragu bagaimana yang sebaiknya gitu ya. Saya konsultasi kepada KSN, kepada Mas Agus, bagaimana langkah-langkah yang paling baik. Saya kira itu cara yang elegan lah kita ya. Jangan sampai kita udah belum tahu posisinya bagaimana, ini kita jalan saja. Dan saya kira itu kewajiban kita bersama. Dan saya menghargai sekali Pak Agus dan teman-teman memberikan masukan-masukan yang sebaik, apa langkah yang harus dilakukan ke depannya gitu ya. Karena masalahnya masalah emergensi, dan tidak bisa mengikuti dengan cara-cara yang konvensional begitu. Jadi, kewenangan yang dimiliki oleh KSN ini terhadap merit system itu sangat penting, baik itu pengawasan ya maupun implementasinya seperti apa. Karena memang kita melihat sebagai DPD KSN ini sangat strategis dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat birokrasi yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi tidak boleh ada intervensi politik manapun, baik itu kepentingan politik lokal, politik nasional terhadap birokrasi yang ada di Indonesia. Biarkan dia mandiri, biarkan dia independen dan profesional dan memiliki integritas yang kuat di dalam sistem negara seperti itu. Kami sangat mengapresiasi keberadaannya ya, karena kita butuh memang lembaga tempat masyarakat untuk mengadu dalam rangka profesionalitas daripada birokrat. Kita tidak ingin sebenarnya teman-teman birokrasi ini terbelenggu oleh adanya kegiatan-kegiatan politik di daerah, seperti adanya pilkada, baik bupati, gubernur maupun presiden. Nah, oleh karenanya ke depan keberadaan daripada ASN ini kita perlu untuk adanya penguatan. Bahkan bila perlu setiap daerah itu harus ada kantor perwakilannya. Sehingga kalau memang memungkinkan teman-teman di inspektorat itu daerah, kenapa nggak bergabung dengan KSN aja. Sehingga struktur dan dari kelembagaan ini betul-betul sampai di akar rumput ya. Sehingga sekali lagi harapan masyarakat untuk mereka bekerja profesional bisa tercapai sesuai dengan tujuan didirikannya Komisi Aparatur Sipil Negara ini. Kalau sistem merit sebenarnya bagus sih ya untuk efektivitas, juga tidak jadi panjang birokrasinya jika terjadi pelayanan-pelayanan publik yang kira-kira untuk jangka pendek gitu. Misalnya kalau misalnya mengurus izin gitu untuk kelancaran usaha-usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tentu jangan terlalu panjang gitu. Itu saya sangat setuju sebenarnya ya. Bagus, itu menjamin transparansi ya, dan bisa mengundang sebanyak-banyaknya orang yang punya kemampuan untuk bisa masuk ya. Kalau selama ini kan mungkin objektivitas itu tidak terlaksana 100% ya, karena ada hubungan kedekatan dan sebagainya, atau pengangkatan dilakukan tanpa melihat kompetensi ya, kinerja dan sebagainya. Tapi dengan adanya KSN sekarang ini, insya Allah hal-hal seperti itu menjadi prioritas utama ya, itu melihat kualitas dan sebagainya itu. Ya, sejauh ini kami sangat mendapatkan pelayanan yang baik sekali di KSN, terutama di saat kami akan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sifatnya mungkin non-reguler. Kami biasanya minta masukan, saran, dan begitu rigid diberikan arahan-arahan, termasuk juga mekanisme terhadap pelaksanaan CPT, mutasi promosi dan sebagainya. Intinya dengan lembaga ini pemerintah daerah terhadap penyediaan ASN, mutasi promosi sangat terbantukan. Ya, tentunya kita harapkan KSN ke depan bisa melihat pentingnya fleksibilitas pengelolaan ASN dalam rangka kita menghadapi persaingan di masa depan yang membutuhkan tidak hanya keakuratan tapi juga kecepatan dalam mengambil keputusan. Sehingga kami harapkan KSN bisa memberi masukan
sehingga promosi ASN dan manajemen ASN sendiri menjadi lebih fleksibel dan tidak semata-mata tergantung kepada senioritas atau kepada kepangkatan. Ya seperti ini, KSN selalu memberikan masukan-masukan berdasarkan aturan perundang-undangan, kemudian berdasarkan pemikiran-pemikiran logis. Artinya bahwa kalau seperti ini, kalau kita ikut aturan perundang-undangan nggak masuk Pak, tapi secara akal sehat kira-kira harusnya begini, saya setuju. Ya, masukan saya terhadap KSN yang pertama adalah bagaimana KSN menempatkan orang-orang yang profesional, yang netral, independen, memiliki integritas yang kuat di dalam struktur KSN ya untuk terus menjadi lembaga yang kuat. Yang kedua, saya juga merekomendasikan agar koordinasi dengan lembaga DPD untuk ditingkatkan, dan kita DPD siap membantu dan memperkuat KSN menjadi sebuah lembaga negara yang mampu menjadi bagian dalam struktur pemerintahan yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan birokrasi seperti itu. Jadi tentu apapun keberadaan sebuah lembaga ya tidak terlepas dari dukungan baik finansial, keuangan dan struktur kelembagaan. Struktur kelembagaan ini penting karena yang akan bekerja ini bukan mesin ya, tetapi ini harus manusia karena ini kan menjaga manusia nih aparat. Oleh karenanya pertama jumlah daripada penyidiknya ya, penyidik ataupun pegawai di ASN itu sendiri. Yang kedua ya dukungan keuangan untuk operasionalnya sehingga apapun yang diadukan masyarakat bisa cepat diatasi. Bayangkan kalau ada masalah di Papua ya, kalau tidak ada pembiayaan untuk ke sana bagaimana coba? Ini sudah tidak mungkin akan dilakukan dengan cepat penanganannya tanpa ada dukungan dana yang maksimal terhadap organisasi ini. Ya, pertama adalah ya tetap tentu menegakkan ya aturan ini. KSN lebih mengedepankan kepentingan penegakan aturan ya di setiap daerah. Kemudian yang kedua juga ya KSN juga saya harapkan bisa berkomunikasi juga dengan, ya mohon maaf, saya ini Sekjen Apkasi ya, Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Bupati-bupati bisa berhimpun di sana. Kami sering mengundang. Suatu saat nanti kami akan undang KSN juga untuk bicara soal pengangkatan ini.